Perang Dunia Kedua adalah konflik militer global terbesar dalam sejarah manusia sejauh ini. Bayangkan saja, perang ini melibatkan lebih dari 60 negara dan wilayah di seluruh dunia. Selama rentang waktu 6 tahun dari 1939 sampai 1945, dua kubu besar, blok sekutu dan blok poros, mengerahkan total 130 juta orang untuk berperang. Padahal populasi dunia saat itu cuma sekitar 2,2 miliar jiwa. Jadi jumlah tentara yang terlibat dan ngerinya medan pertempuran saat itu benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Demi menang, tiap negara habis-habisan mengerahkan segala sumber daya sosial mereka untuk mesin perang. Dunia benar-benar terseret dalam bencana ini dan tatanan dunia baru yang terbentuk setelah perang pun masih mempengaruhi kita sampai sekarang. Oh ya, sebagai pemanasan, seri video sejarah lengkap Perang Dunia Kedua akan segera hadir. Mulai sekarang, saya bakal rutin dan konsisten update kontennya. Kita bakal bahas dulu perbandingan kekuatan antar negara di PD2. Saya akan membaginya ke dalam 3 aspek: kekuatan militer, kondisi ekonomi, dan jumlah korban jiwa. Yuk kita lihat lewat data bagaimana rupa zaman yang penuh kobaran api tersebut. Nggak usah banyak cakap, yuk kita bahas. Kunci utama menang kalahnya sebuah perang jelas ada pada kekuatan militernya. Ngukur kekuatan militer bukan cuma soal jumlah tentara dan senjata, tapi juga soal taktik, strategi, hingga kemampuan komando. Nah, jumlah tentara dan peralatan adalah indikator yang paling mudah kita bandingkan secara nyata. Pertama, mari kita bandingkan total populasi dengan jumlah akumulasi tentara yang dikerahkan. Lalu kita hitung persentase tingkat mobilisasi perangnya. Data ini menunjukkan seberapa dalam sebuah negara all-in dalam perang ini. Jerman, total tentara 18 juta, populasi 70 juta, tingkat mobilisasi 25,7%. Uni Soviet, total tentara 34,47 juta, populasi 170 juta, tingkat mobilisasi 20%. Inggris, total tentara 5,9 juta, populasi 47 juta, tingkat mobilisasi 12,6%. Amerika Serikat, total tentara 16 juta, populasi 130 juta, tingkat mobilisasi 12,3%. Prancis, total tentara 5 juta, populasi 42 juta, tingkat mobilisasi 11,9%. Italia, total tentara 4 juta, populasi 44 juta, tingkat mobilisasi 9,1%. Jepang, total tentara 9,3 juta, populasi 73 juta, tingkat mobilisasi 12,7%. Tiongkok, total tentara 14 juta, populasi 420 juta, tingkat mobilisasi 3,3%. Dari data di atas, Uni Soviet adalah yang paling banyak mengerahkan orang. Selama Perang Soviet-Jerman 1941 sampai 1945, ada sekitar 34,47 juta orang Soviet yang berangkat ke garis depan. Jerman sendiri, sejak serangan kilat ke Polandia tahun 1939, total mengerahkan 18 juta prajurit di medan perang Eropa Barat, Timur, hingga Afrika. Amerika juga luar biasa banyak, mencapai 16 juta orang. Amerika adalah negara yang militernya berkembang paling cepat dan pesat. Tahun 1939, tentara Amerika cuma 300 ribuan. Tahun 1941, naik jadi 1,8 juta. Setelah Jepang menyerang Pearl Harbor, AS langsung nyatain perang. Dengan sumber daya manusia yang melimpah dan industri yang kuat, dalam 3 tahun lebih dikit, tentara mereka membengkak jadi 10 juta lebih yang disebar ke Eropa, Asia, dan Pasifik. Begitu perang usai, AS langsung naik level jadi raksasa perang terkuat di dunia. Tiongkok sendiri dalam 8 tahun perang melawan Jepang mengerahkan total 14 juta orang dan menjadi bagian krusial di medan perang Asia. Jumlah kematian di Tiongkok mencapai 18 juta orang, kedua terbanyak setelah Uni Soviet. Sementara itu, Jepang yang menyerang kemana-mana, mulai dari Tiongkok, Asia Tenggara, hingga Pasifik, mengerahkan total 9,3 juta tentara dan menjadi dalang utama blok poros di Asia.
Kalau melihat tingkat mobilisasi, Jerman dan Uni Soviet adalah dua negara yang menembus angka 20%. Jerman sebagai pemantik perang bahkan mencapai 25,7%. Artinya, hampir setengah dari total populasi pria di Jerman ikut perang. Kecuali yang lansia, sakit, atau difabel, hampir semua pria muda dan dewasa wajib masuk militer. Ini udah nyentuh batas maksimal agar sebuah masyarakat tetap bisa berjalan. Jerman benar-benar mempertaruhkan seluruh hidup dan mati negaranya demi perang ini. Uni Soviet juga gila-gilaan dengan 20%. Setelah operasi Barbarossa dimulai, di bawah serangan kilat Jerman, Soviet sempat babak belur. Korban jiwa mereka jauh melampaui Jerman. Demi bertahan, Soviet menyalakan mesin perang mereka secara maksimal, mengarahkan seluruh ekonomi dan sumber daya hanya untuk perang. Tak heran kalau medan perang Soviet-Jerman jadi area yang paling berdarah dengan jumlah korban terbanyak di PD2. Nah, selain jumlah tentara, senjata adalah penentu kualitas militer. Kemampuan produksi industri tiap negara benar-benar diuji di sini. Dalam hal ini, blok sekutu jauh lebih unggul dibanding blok poros. Amerika Serikat punya ekonomi dan nilai industri nomor 1 di dunia. Selama perang, AS jadi pabrik senjatanya sekutu yang terus menyuplai logistik dan peralatan tanpa henti. Uni Soviet punya industri berat yang maju, sehingga produksi tank dan meriam mereka sangat melimpah. Menariknya, pabrik-pabrik di Soviet bersifat dua fungsi. Bisa buat keperluan sipil, bisa langsung berubah jadi pabrik militer. Contohnya pabrik traktor Stalingrad, awalnya bikin traktor sawah, pas perang berubah jadi pabrik tank berat. Hubungan AS dan Soviet dalam urusan industri ini saling melengkapi, sehingga mereka bisa memproduksi massal keunggulan masing-masing. Sebaliknya, di blok poros, Jerman harus kerja keras sendirian. Dua teman setimnya, Italia dan Jepang, punya basis industri yang relatif lemah. Mereka bahkan kesusahan ngurus diri sendiri, apalagi mau bantu produksi Jerman. Makanya, Jerman terpaksa memproduksi semua jenis senjata sendirian. Walaupun tank, meriam, dan pesawat Jerman punya performa dan kualitas yang lebih unggul, mereka kalah telak di jumlah. Mari kita lihat data produksi 4 jenis alutsista utama. Pesawat, Amerika Serikat 328.337 unit, Jerman 194.542 unit, Uni Soviet 162.728 unit, Inggris 134.386 unit, Jepang 79.521 unit, Italia 11.122 unit. Nah, bayangkan AS cuma butuh 2 tahun untuk membangun 30 pabrik pesawat baru dan meningkatkan kapasitas produksinya 27 kali lipat. Tank, Soviet 105.251 unit, Amerika Serikat 88.610 unit, Jerman 46.857 unit, Inggris 27.896 unit, Jepang 2.695 unit, Italia 2.473 unit. Meriam atau artileri, Soviet 516.668 unit, Amerika Serikat 257.390 unit, Jerman 159.144 unit, Inggris 124.877 unit, Jepang 13.350 unit, Italia 7.200 unit. Kendaraan militer, truk atau jeep, yang paling banyak Amerika lagi, sebanyak 2.382.312 unit, disusul Soviet 550.943 unit, Inggris 345.914 unit, Jerman 257.100 unit, Jepang 190.945 unit, dan Italia 83.000 unit. Nah, untuk urusan otomotif, produksi AS bahkan lebih banyak dari gabungan seluruh negara lain. Ini berkat sistem ban berjalan atau assembly line yang dipelopori Ford. Saat perusahaan lain masih pakai tangan, Ford sudah bisa cetak suku cadang secara massal. Dalam urusan produksi kendaraan, AS saat itu benar-benar gak ada lawan. Kekuatan sebuah negara tidak cuma terlihat di medan perang yang penuh asap, tapi juga di balik layar, seperti ekonomi dan teknologi. Mari kita bedah ekonomi mereka di tahun 1939, tepat sebelum perang meletus. Total GDP,
AS memimpin jauh dengan 99,7 miliar dolar, disusul Soviet 63,6 miliar dolar, Jerman 44 miliar dolar, Inggris 29,8 miliar dolar, Prancis 18 miliar dolar, Jepang 11,5 miliar dolar, dan Italia 10 miliar dolar. Dalam hal GDP per kapita, AS juga tertinggi, 6.134 USD, lalu Inggris 5.983 USD, Jerman 5.126 USD. Jepang dan Soviet justru yang paling rendah, di kisaran 2.300 hingga 2.100 USD. Dalam hal kontribusi industri terhadap dunia, AS memegang 38,7%, Soviet 17,6%, dan Jerman 13,2%. Tapi ingat, data ekonomi 1939 ini dinamis. Begitu perang jalan, peta kekayaan berubah. AS yang ikut perang malah makin meroket nilai industrinya. Jerman pun juga sempat mencapai puncak kejayaannya di tahun 1942 setelah mencaplok banyak negara Eropa. Saat itu, Jerman menguasai wilayah seluas 6,4 juta kilometer persegi dengan 240 juta penduduk. Jerman menguras habis dana dan sumber daya wilayah jajahannya, sehingga kemampuan industrinya sempat menyalip Soviet dan hanya kalah dari AS. Ada sekitar 7,6 juta pekerja paksa dari berbagai negara Eropa yang dipekerjakan untuk mengisi kekosongan tenaga kerja di Jerman karena pria lokalnya pergi berperang. Tanpa para pekerja asing ini, yang mengisi 1/5 angkatan kerja ini, mustahil Jerman bisa mengirim 18 juta orang ke medan perang. Di bawah tatanan baru Eropa versi Hitler, negara-negara jajahan dipaksa menyokong Jerman. Mereka merampas baja, batu bara, gandum, hingga daging sesuka hati. Prancis adalah sapi perah utama karena ekonominya paling maju dan sumber pangannya melimpah. Prancis dipaksa membayar biaya pendudukan yang sangat mahal kepada tentara Jerman. Di tahun 1943, biayanya capai 273 miliar franc atau sekitar 56% dari total GDP Prancis saat itu. Selama dijajah, GDP Prancis anjlok sepertiga dan negaranya jatuh miskin. Inilah alasan kenapa Jerman bisa bertahan begitu lama melawan sekutu. Mereka merampok wilayah jajahan. Perang Dunia II adalah tragedi kemanusiaan global yang memakan biaya sangat mahal, nyawa manusia. Total kematian di seluruh dunia diperkirakan mencapai 70 juta orang. Uni Soviet paling menderita, sekitar 28 juta orang tewas. Cina, 18 juta orang tewas. Dan ngerinya, 80% dari mereka adalah warga sipil yang tidak berdosa. Jerman sekitar 8,67 juta orang. Jepang sekitar 3,37 juta orang. Sekutu lainnya, Prancis 520.000, Italia 510.000, Inggris 440.000, dan AS 420.000. Hanya dari Cina dan Uni Soviet saja, jumlah korbannya sudah mencakup lebih dari setengah total kematian di PD2. Kalau dilihat dari persentase terhadap populasi 1939, Uni Soviet tetap yang paling tragis. 14,8% penduduknya hilang. Artinya, 1 dari setiap 7 Uni Soviet tewas. Karena yang tewas mayoritas pria muda, struktur kependudukan Uni Soviet setelah perang pun jadi jomplang atau kekurangan laki-laki. Di pihak Jerman ada pola menarik soal kematian tentara mereka. Selama 4 tahun pertama perang, 1939 sampai 1943, jumlah prajurit Jerman yang gugur cuma 37%. Tapi di sisa waktu kurang dari 1,5 tahun terakhir, 1944 sampai 1945, jumlah yang gugur melonjak jadi 63%. Ini menunjukkan di akhir perang, kualitas tentara Jerman sudah merosot tajam. Mereka cuma pasukan pelengkap yang direkrut mendadak tanpa latihan cukup dan langsung jadi umpan peluru di medan perang. Satu detail kecil yang menarik adalah tingkat kematian tawanan perang Jerman di tangan negara-negara sekutu. Di Inggris, cuma 0,58% yang meninggal. Di Amerika, 0,71%. Di Prancis, naik jadi 3,62%. Di Uni Soviet, melonjak drastis sampai 11,86%. Angka-angka ini mencerminkan seberapa besar dendam tiap negara terhadap Jerman. Semakin tinggi angka kematian tawanannya, semakin dalam luka dan kebencian yang mereka simpan akibat perbuatan Jerman selama perang.
Data-data di atas barulah puncak gunung es dari gambaran besar Perang Dunia Kedua. Masih banyak momen penting dan kisah heroik maupun tragis yang layak kita ingat. Di video-video selanjutnya, kita akan mengulas lebih dalam setiap pertempuran yang telah mengubah jalannya sejarah dan tatanan dunia kita hari ini. Jadi, menurut kalian, siapa sebenarnya aktor paling kunci yang bikin blok poros kalah telak? Apakah karena industri Amerika atau justru karena musim dingin di Rusia? Saya tunggu jawaban kalian di kolom komentar. Sebelum pindah ke video lain, dukung terus channel ini dengan cara klik like dan subscribe. Karena di video selanjutnya, kita bakal bahas taktik Blitzkrieg Jerman yang bikin seluruh Eropa gemetar. Sampai ketemu lagi. Dadah!